Dan yang ketiga kata Rasulullah, ciri orang munafik adalah wa idza tumina khana, apabila dia diamanati khianat. Dia khianat terhadap kitabnya sendiri. Kitab Taurat, Injil, لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شطا. Seiring dengan berjalannya waktu, kita mesti bersyukur kepada Allah. Di saat saudara-saudara kita yang tidak pernah terpikirkan oleh kita bisa berkumpul, kita bisa bertolakul ilmi. Saudara-saudara kita di Palestina, jangankan untuk berkumpul, berpikir hidup pun itu berat. Makanya dalam konsep hidup manusia, apabila ada seorang pencuri, dia mencuri tadi malam, kemudian pagi harinya dia pada atau qobla subuh dia mengisi bak air di masjid untuk orang berwudu, maka itu lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang malamnya mencuri tapi tidak berpikir untuk melakukan kebaikan. Tadi udah kayak istilah dia, sana ibu sama bapak mau ngaji naon can sore, moal sana era ngaji teh naon sana di dieu lagi can bener, moal sana bapak mah ngaji naon sana sholat lagi can bener. Itu ada pikiran yang salah. Kenapa pikiran yang salah? Ke rumah ibu bapaknya di dieu can bener, sholat can bener, ngaji di bener. Ini kan jadi double dia dosanya, ya. Tapi kalau bapak-bapak ibu masih punya kesalahan, maka ikutlah kajian-kajian. Minimal kita menjadi bagian kuota untuk menjadi orang yang benar, begitu. Non lagi nak bapak ibu, dan dinu pengajian majelemah teh sagala aya, teh kabiahan nasaroleh. Nah Ustaz bisa nyarios gitu. Iya betul. Kenapa? Karena orang itu berkumpul, tidak semuanya orang baik. Kalau seorangnya merasa baik, semuanya itu bisa takabur. Makanya kita datang ke sini karena ada kekurangan. Maka ibu bapak nanti masuk di kajian-kajian untuk apa? Menambah kuota orang-orang yang baik. Itu aja. Ya. Dan mudah-mudahan hari ini adalah kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan kuota dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya nanti disinkronisasikan dulu gitu ya. Kita supaya nanti disambungkan. Mungkin judul mah gampang dan gampil punya, tinggal dihubung-hubungkan we. Nah ya, tinggal dihubungkan we dengan naon. Rek dulu naon lagi nu penting mah nikmat ka urangna. Begini Bu, kenapa sekarang? Ya kenapa kita kalau tidak bisa berdoa, minimal kita berdoa, minimal kita memberikan kontribusi harta kita yang terbaik. Palestina ini menarik sekali dibandingkan dengan negara yang lain. Kenapa? Karena di Quran sudah diberi atau sudah disebut oleh Rasul sampai oleh Allah sampai 3 kali dalam 3 ayat. Surat Al-Qasas, surat Al-Anbiya dengan kalimat ada negara-negara dan negeri yang berkah wa barakna kata Allah. Ya, di dalam Al-Quran disebut. Dan ternyata negara yang berkah ini itu diantaranya adalah satu, Rasul menyebutkan adalah Syam, yang kedua adalah Yaman. Syam itu meliputi yang pertama adalah Syria, Lebanon, kemudian Palestina. Itu negara yang berkah Pak. Makanya kenapa Palestina ini jadi rebutan? Karena di antara negara-negara yang berkah selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu karena apa? Karena ini masalahnya. Ya. Jadi nanti kata Rasulullah SAW ada tidak setiap negara didoakan oleh Nabi. Mun urang rek promosi para wisata, lamun kurang dipromosikan cantam tuh jelema datang. Tapi lamun Nabi nyarios bakal bulan sakitu we. Bagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tidak pernah dia sepi dari orang. Kenapa? Karena Nabi langsung yang menyampaikannya. Jelema lamun hayang payu dagang, pola Rasulullah payu besok. Mohon ibu dagang lotek hayang payu ieu we. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing saha nu meuli lotek ieu asup surga da moal budak mah dia. Kenapa? Karena kalau orang sudah menyebut Nabi saja walaupun itu bohong, itu bisa begitu Pak. Itu hebatnya kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kekuatan Rasul ini setelah beliau jadi nabi ketika usia 40 tahun. Sedangkan sebelum jadi nabi dia tidak ada apa-apa. Sebelum jadi nabi mah biasa Rasul atau Muhammad gelar-gelar di mana ketika Muhammad
menjadi Rasul, akan menjadi Nabi setelah 40 tahun. Itu pun ketika Rasulullah sudah menikah dengan Siti Khadijah, dan pada waktu itu baru beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi lalu Rasul lahir tahun saat tahun hari candan dan Rasul masih Muhammad kene katanya. Pak Rasul nama 40 tahun, begitu kan ya? Sebelum 40 tahun itu Muhammad namanya. Begitu cara memahaminya. Anu kadua bapak ibunya, dan kelahiran Nabi ngapupun katanya, dan masih kene kalau loba pendapat, anu 2 Rabiul Awal, anu 8 Rabiul Awal, anu 12 Rabiul Awal, anu 8 anu 28 Rabiul Awal. Beda-beda ulang lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang menjelaskan kapan tanggalnya Rasul meninggal atau kapan tanggalnya Rasul lahir. Tidak ada. Demikian ini masih beda pendapat. Kenapa? Ahli astronomi mengatakan 8 hari akhir bulan Rabiul Awal katanya Rasul ataupun Muhammad itu lahir. Dan Rasul menjaga dari hari Senin kiawe. Rasul lahir pada atau Muhammad lahir hari Senin tahun gajah. Terus sakit itu kan tanggalnya masih barang ibu kita sebetulnya mah. Dan dia mengarah ke rame 12 Rabiul Awal kayak gitu. Semua ngarah rame gitu. Coba lamun lain atau lain lamun dituliskan beda-beda pirami yang tidak ada. Ya. Nah, Ustaz, kenapa? Satu, karena dulu tidak ada kelahiran. Yang kedua, dulu tidak ada kalender. Kalender ada di zaman Umar bin Khattab. Dulu nggak ada. Tongkol Muhammad, bapak, kurang lain sekolah di tanggal sabaraha. Sakit itu ya. Ya. Kurang lain pas silap dari bapak ibu besok taruh dan ke ibu ramanya tanggal sabaraha bapak buka senang banget. Pokoknya hari tadi begitu tanggal hari tadi senang ayam mobil merdeka kok tanggal 17 Agustus gitu. Saking apa? Saking tidak jelas. Saya saja di ijazah 12 Maret di KTP 20 September ini diseleda. Padahal ibu ayah simpul biang ayah kayaknya ibu saya ada pasti ada, saya juga ada pasti ada. Cuman saya tanya, man hari lucu tidak tadi tanggal sabar lagi pokoknya lucu nafas ada obat. Ada tidak obat tuh ada mana sana ada nanti teh jual pada panas pokoknya mana tengah poe tapi dunia teh bring gue senang ngabing jalan teh kamalakin tah isukna usuk teh oh berarti Sabtu gitu we namun ngabing ngabing ada ngabing jelema berarti Jumat ada biasa mah tahu udah ngabing jelema. Nah begitu aja ini kan dari alumni saja kenapa wajar nggak apa-apa bagus untuk membuat apa kita jadi tahu bagaimana tentang teori-teori yang seperti ini. Dan Rasul ketika ditanya ya Rasulullah kenapa engkau itulah ataupun saum pada hari Senin, beliau menjawab yaumul wulidtu karena aku dilahirkan pada hari Senin. Itu aja. Hari Senin jelas lahirnya, tapi tanggalnya sampai saat ini masih berbeda pendapat. Padahal Ibnu Abi Bakar dia mengatakan yang paling kuat Rasul kemungkinan tanggal 9 Rabiul Awal. Ya sambil sekarang bahan tahu udah bahan kajian supaya kajian teras punya tidak hanya dalam bentuk tertentu tapi kita terus per bulan ada per minggu ada jadi ini para pintar umat Islam ya begitu. Soal ibu yang bagian itu tapi bisa berapa tuh pokoknya ibu kayaknya tinggalnya tanggal tapi bisa berapa. Kalau sekarang tidak mungkin. Kenapa? Satu ada akte pas sekarang mah. Yang kedua sekarang ada kalender. Anu kaki itu naon ayeuna mah ngajulunan geus bisa ditantukeun. Kenapa? Karena kan sekarang disesa. Lamun disesa bisa ditaruh pada irahan babat Senin pada Selasa. Asal Selasa we aya mah Senin da Senin mah kalaresan can sumping caroge cenah. Engke Selasa terus kuwi tuh ayeuna bisa kitu ayeuna buku. Malahan terus luartoskeun pada jam sabaraha cenah bapakna. Pada lomor pada isuk-isuk kayaknya ngarasakeun kayak gitu. Karena apa? Karena kan keluar bukan dari lubang asli ibunya, tapi keluar karena dia apa? Karena diambil dari lubang yang lain. Maka bapak lagi air bisa ditantukeun, air kampung biasa. Etan hebat nanti. Makanya hebat ya kita mempelajari ini untuk apa? Semakin kita mengkaji ilmu luar biasa. So ayeuna maka dewe-nya Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Palestina berkah?" Kenapa? Karena satu, Rasul pernah melewati Baitul Muqaddas dan beliau kemudian berdoa begini, Allahumma barik lana bil Syam wal Yaman. Ya Allah, berkahi negeri Syam dan berkahi negeri Yaman. Syam itu diantaranya adalah apa? Palestina. Allahumma barik lana apa? Yaitu barik lana Makkah, barik lana yaitu apa? Madinah. Itu sudah langsung diberkahi. Dan Rasul menyampaikan kepada kita, la tasuluha ila fisalasatil masajid. Jangan ataupun kalau Anda ingin piknik dan bepergian, maka kunjungilah 3 masjid. Kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini Pak yang menjadi
Masjid Nabawi sudah aman. Iya hiji deui Mahmud. Lamun ieu di mana kalau yang ini diambil oleh satu negara, dia akan kaya Pak, dan dia akan berkah begitu aja. Maka ayeuna teh Palestina teh anu aya Masjidil Aqsa direbutkeun. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh Rasulullah. Itulah persoalannya. Rasul, urang minimal, lamun urang jasa panjang hidup minimal kita ke daerah itu aja dulu, ke tanah yang ada di sana. Makanya orang yang umroh, haji kepada ataupun ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu luar biasa. Kenapa? Satu tanah yang kita injak akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sampai dia ke Masjidil Aqsa, maka kan ngantunkeun di ditu lamun anjeunna ngabela Islam itu yakin ka surga Pak. Lan bargina lamun ngaboleh tindakan si tanah nanti ngabula ka sana. Sanu tawayuh atuh tinggal. Ya. Kadang-kadang deket-deket lah orang piknik nak ke masjid mana boleh dia. Bisikan itu jauh dari gitu kan. Dan orang kalau orang datang ke sana itu tidak bosan, datang lagi. Orang mau buka ukur ayam masjid ramai kan ya, ubah emas ngabring kabeh karirnya. Tapi ngan sakalian ada teh geus da orang sabar boro-boro jauh deket kita angin. Ya boro-boro ieu mah hayang apal ngumpul kan itu teh abring-abringan teh. Dengan sakalian saudara-saudarinya model ayeuna. Wah, belum nganggur dipikeun ka rame tiap majelis taklim teh. Bring udah moal minang moal sabarna karena masjid gigireun mah ge aya. Tapi Rasul hebat kalian. Rasulullah hebat. Makanya Bu, kalau ada yang mau umroh, ada yang mau haji ya, ada yang mau umroh begini. Pak Haji udah umroh, asna usah sahieun kene cenah. Nah, margi aya usah merangkeun cenah. Lamun jang umroh sakali itu eta teh cenah. Dosa urang di dieu teh di ditu teh mungkin bual sanes. Di ditu mah dosa teh dihampura. Dugikeun ka aya jadi diical anjeunna kenging jatah umroh dipasti diical Pak. Kabatur dimurahkeun. Nah, ada Pak. Mana wis nabi teh sok ngadu hayang. Di ditu cenah bisi diadukeun. Nah, urusanana adu hayang jeung ditu mah adu hayang enggak. Ari ibu teh loba kasari, loba kasieuna cenah. Cenah bangsa urusan cenah anu nerangkeun. Lamun sok ngadu domba bakal diadukeun jeung itu sirana. Lamun sok ngadu hayang bakal diadukeun cenah sirana. Mereka bisi dipatok. Nah, jadi gitu. Henteu sok atuh kali itu ngara dihampura dosa urang. Ibu-ibu teh cios eta umroh naon sabarna. Asa abdi sok acol-acolkan di dieu bisi ditu abdi acol-acolkan Ustaz. Nah, itu kan dulu saat ibu. Ya kenapa itu? Karena itu Pak. Jadi sekali lagi awas ini sekali lagi. Kalau satu negara dipromosikan oleh Rasul ini luar biasa. Ini luar biasa. Kenapa tidak perlu kita promosikan? Dan ternyata Arab Saudi, Madinah dan Mekah tidak perlu memberikan brosur kemana-mana. Karung pinyarira dengan brosur ketinggal. Dugikeun kaina kuota we bade umroh tos pabulit di sana Bu. Kenapa? Karena kesulitan. Kalau kita ke Tokyo, kalau kita ke Amerika, kalau kita ke Prancis, itu masih banyak penerbangan di sana. Ke Arab Saudi mah Bu. Komo pun tentu lamun ayeuna Masjidil Aqsa bebas, lalu kemudian dia merdeka, lalu kemudian sekarang oleh Palestina ataupun di apa diurus, tos Lampung kawas di Arab coba sami kawas di Arab ke jami alit-alitanana. Jadi nanti orang itu kalau umroh pasti bakal nyumpang ka Masjidil Aqsa. Sigana lamun apaleun jun pikiran ku Nabi disampaikan dan ngabrol ka dia tuh. Nang can apaleun we. Kenapa? Karena memang begitu. Yang ketiga, kenapa Palestina menarik? Karena Palestina itu negeri yang di sana dilahirkan hampir para nabi. Kulul anbiya min Bani Israil ila min Asra. Seluruh nabi dari Bani Israil kecuali 10 nabi. Kenapa? Dan itulah yang menarik. Karena apa? Karena Palestina, kemudian Yaman ataupun Syria, Libanon itu kan negara-negara yang di sana nabi banyak lahir. Itu persoalannya. Dan yang keempat, Rasulullah menyampaikan ketika beliau lewat ke Masjidil Maqdis atau ke Masjidil Aqsa, dia ke Baitul Muqaddas, dia mengatakan ada mashhar, wa hada mashhar, kata Rasulullah. Ini adalah padang mashhar yang nanti orang-orang akan dikumpulkan pada yaumul qiyamah. Para sahabat bertanya, di mana ya Rasulullah dikumpulkannya? Wa hada, katanya, tadi dia senata, dan Rasul menunjuk ke Baitul Muqaddas. Artinya, ibu bapak engke dina poe kiamat jamin bakal ditarajan sadayana, dan itu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Di mana dikumpulkannya? Sanes di Indonesia begitu. Rasul ditunjuk langsung wahada mash'ar katanya. Ini adalah tempat yang akan manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Kita itu ngempalna. Eta ini yang menarik ibu.
Ya, mata ayeuna kieu wae teh ieu ieu teh. Ayeuna mah kahartosna parabun kalawat. Lah parabun singana lamun Rasul katapang. Bakal jadi negara anu barokah. Da atuh alit-alitan katapang. Bu, kenapa? Karena kan begitu. Nah, persoalannya adalah apa? Begini. Kenapa orang-orang Israel, kenapa orang-orang Yahudi itu selalu bertindak seperti itu? Tangke makanya mungkin sodako, makanya mungkin sodako. Wa qadoina ila bani Israil fil kitabi la tufsidanna marratain. Apa dina Quran? Moal ieu. Moal bakal ngarusak we terus cambeunang ku manehanana eta. Ieu teh bakal terus-terusan. Atau saat kumas mau merdeka. Kenapa? Kalau nanti merdeka maka itu kiamat. Ya, kan di antara ciri kiamat apabila Palestina merdeka. Tetapi kita tidak tahu. Mudah-mudahan cepat apa? Mudah-mudahan cepat merdeka. Walaupun kiamatnya kita tidak tahu kan. Nah, terus tinggal itu. Apa karakter mereka itu seperti apa? Sok aja diulang gininya. Lamun ada karakter nuki itu sok sia Yahudi gitu nya. Kita ulang dia sok kacaretotnya. Lamun aya nuki teh erek sana tasna Yahudi kata Rasulullah. Salah satu sifat yang ada di orang-orang Israel, orang-orang Israelia, makanya hadis-hadis Israelia itu rata-rata doi Pak. Hadis Israelia rata-rata doi. Karena hadis-hadis itu bersumber dari Yahudi untuk menghancurkan Islam. Rata-rata begitu. Contoh hadis Israeliannya tuh hadis-hadis kebohongan. Contoh, ada seorang istri yang dia punya suami, lalu kemudian ibunya dia itu sakit, lalu dia minta izin pada suaminya untuk menjenguk ibunya. Kemudian dia tidak diizinkan oleh suaminya, maka katanya istri ini dia itu mendapatkan pahala karena dia sudah taat pada suaminya, walaupun yang harus dijenguk ibunya. Kemudian ibunya meninggal dunia, tidak minta izin kepada suaminya, lalu suaminya tidak izinkan. Kenapa? Karena dia tidak mengizinkan, maka katanya ibunya masuk surga dan dia pun dijamin surga karena dia sudah taat kepada suaminya. Maaf, hadis ini dari Yahudi Pak. Hadis Israelian itu. Bahkan ada komentar Ibnu Abbas mengatakan, wah ada hadisul Israiliyatun. Hadis ini ada Israiliyat. Kenapa? Bohong yang seperti itu. Di mana ada seorang istri di halangan kusalatina ulah ngalawak ibuna, bohong begitu maka ngancurkan Islam. Dengan dalih taat kepada suami, Anda ibunya sampai tidak dilayak. Ya, dengan dalih taat kepada suami, sebab ibunya meninggal dilayak-layak acan. Oh, begitu mah. Rasul mengajar ke dalam layak inung, justru urus gitu. Imadar dilayak-layak ulah. Kada sebenarnya kasalaki mah leuwih daripada ka inung ka bapak. Sanes, salaki mah pupun dan jeung bojo eta mah teu sadara. Tuh itu urang mah sadara, tapi nah makin dinuturkeun gitu. Maka ibu, lamun ibu saroge biasa bareng-bareng banyak ka ibu terus dihalangan ku bojo kade Pak. Tangga kuku bojo mah sakit dulu. Sungguh, ibu terbiasa caroge teh biasa nikah jeung urang teh sok palang bere ka ibu ramana teh. Kapangi ku urang Bapak, tong barang bere ka ibu cenah. Aya mah ada kewajiban teh ka mana? Eta teh Bapak teh eureun teh tong sieun Pak. Kan ibu kita itu satu darah. Ibu juga sama, sok ngasih sok ameng ka purbian teh nya, ka ibu teh sok ameng ka ditu ngalayadan ka ibu rama, kemudian ka pangi ku saroge teh entong ngalayadan wae cenah. Di dieu cicing naon sababna? Taat ka salaki leuwih gede pahalana. Ibu teh cicing dosa atuh ibu. Teuing mudahkan. Malahan kalau bisa suami istri saling mudahkan untuk apa? Untuk merawat orang tuanya. Kan urang sok kahalangan lamun geus rumah tangga teh kudu taat ka ditu ka dieu padahal ibu rama ge kudu. Karena dipikari do dan ieu mah dihalangan tong sampai kasih masuk. Ya urang geus sedang betul kene moal beungar-beungar mah sakitu. Moal beungar-beungar. Mun bisa mah nu biasana mere 100.000 bisa mah aya menjadi 200.000 naon sabab ku Allah mungkin dimulia-muliakeun usahana. Sakitu we Pak. Tidak budi anu ngahalangan tarawat mah. Da Yahudi mah teureuskeun lamun aya budak ayeuna ka ibu ramana bakti teureuskeun Yahudi. Tah kitu. Tinggal harum kiri. Semua, harus benar. Dihalangan. Kan sudah tahu mereka kalau mungkin bapak yang ngalajar sih mah entah sih dia bapak dari awal yang pencetan. Ulah apa nonton malah majurungkeun cung bisireun monok di ditu cenah. Arah bapak tenang di ditu lah. Kumaha we bapak. Itu
Ini mau bahas sedikit. Ada lagi banyak hadis-hadis Israeliat Pak. Hadis-hadis yang bersumber dari Yahudi itu banyak sekali. Dan itu asli intinya adalah untuk apa? Untuk merusak kita. Itu untuk merusak kita. Makanya satu di antaranya apa? Kata Rasulullah, ketika ada Abdullah bin Salam dia lewat. Ini Abdullah bin Salam itu sebelum masuk Islam, dia dengkot Israel, dia dengkot Yahudi. Dan ketika lewat Abdullah bin Salam, itu Rasul begini. Ayatul munafik salasun. Kalau Anda ingin tahu ciri orang-orang Israel, ciri orang-orang Yahudi bagaimana? Ayatul munafik salasun, ayat itu idza haddasa kadzdzaba. Jadi lamun geus ngomong ngabohong. Awas Pak, betul. Kalau haddasa pakai tasdid itu berbeda dengan hadisa. Kalau hadisa berbohong biasa. Kalau haddasa dia berani berbohong di depan orang yang suka berbohong. Lamun bapak ngabohong ada pun udah apalin, eta mah biasa apa? Lamun ngabohong ada pun tukang ngabohong, eta mah luar biasa. Kan anu hese mah ngabohong, dia ada pun tukang ngabohong. Eta teh paling hese lah ngabohong. Model ibu bapak aya copet, ada nyopet ka tukang copet, kan eta teh hese. Betul-betul copet teh. Ya si copet teh betul-betul copet, copet teh apa? Copet itu. Kenapa? Paling hese nyopet ka tukang copet. Kenapa? Karena kan dia tahu ilmunya. Dan orang Yahudi, orang Israeliat itu kalau ngomong dia haddasa kadzdzaba. Bukan begini, Bapak namanya tuan di mana? Akhirnya di warung nasi leutik dirinya sana. Padahal di restoran, tadi nggak bohong, Pak. Padahal Bapak di restoran, tadi nggak bohong. Ngan lain sifat Yahudi begitu. Bukan sifat ahli Yahudi, itu mah nggak bohong biasa, we amalia begitu mah. Ahli iman itu mereka ingin beriman kepada Allah, tapi begitu dia itu disuruh untuk beriman kepada Allah, tapi mereka berbohong, mereka menolak. Kenapa? Karena orang-orang Israeliat tidak senang beriman kepada Allah, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dia ingkar akan beriman kepada nabi yang terakhir. Kata Isa akan nanti datang nabi yang terakhir. Namanya apa? Min ba'di ismuhu Ahmad. Begitu turun nabi yang terakhir bukan dari golongan mereka langsung ingkar pada janjinya. Padahal udah ngobrol dia mah pada iman abdi geus nabi nu terakhir mung bade ngantosan heula saha nabina. Begitu muncul Muhammad bukan dari golongan Bani Israil, langsung mereka menolak karena yang saya mau imani adalah nabi yang golongan Bani Israil. Anu tadi dia apa? Hampir semua nabi dari Bani Israil. Nabi nu terakhir mah sanes turunan Siti Hajar, tapi sada aja nama turunan Siti Sarah. Eta anu ditami. Itulah yang mereka ingkar janjinya. Dan yang ketiga kata Rasulullah, ciri orang munafik adalah wa idza tumina khana, apabila dia diamanati khianat. Dia khianat terhadap kitabnya sendiri. Kitab Taurat, Injil khianat. Kenapa? Karena kitab-kitab sebelumnya ada 10 commandment, 10 perintah Tuhan, dan itu dilanggar semuanya. Kalau saya tahu. Jadi karakter Israeliat mah tukang ngabohong. Jadi ngabohong nanti di tukang ngabohong. Ya. Ya, bayar. Jika ulang gini, kalau yang ingkar, so Yahudi. Ya, ini diamanatkan terus kemudian dia itu apa tidak amanah. Nanti kita sok itu tak Yahudi. Ya, beda karakternya. Yang itu mah, yang ini mungkin tersifat. Kemudian yang kedua adalah apa? Orang-orang Israeliat dan Yahudi tidak senang kalau yang dibicarakan masalah lama. Sok ayat kayak gitunya. Sangakeun we ka Allah, sana urang teh itu ujian. Sana Allah. Orang lain dibawa itu terus lawan itu teh sawan. Mun aya nu kieu dina Bapak sana usaha teh sok libatkeun Allah bisi aya naon make jeung make agama sagala, make Allah sagala. Tuh tinggal itu make Allah di balaleunna. Aya teh sifat Yahudi. Dia tidak senang disebut kalimat-kalimat agama. Jadi lalu usaha namanya mamawa agama tersebut. Ya. Model hayang beunghar berapanya? Model urang hayang boga imah datang ka dukun asa boga imah. Bahap geus hayang boga imah. Batu marsa boga imah di komplek cek dukun teh. Kalau mana abdi. Ya sina nyari abdi geus na disaun gitu. Ujung datang kali itu ada apa? Ya, hayang aju dagang datang kali itu mana kita dagang. Ya, begitu. Sampai saya pernah bawa jamaah mau umroh, dia apa bisa alhamdulillah abdi tos tobat senang kapungkur abdi nunjuki jalan bakso, abdi teh salinten 200 porsi. Pajengan teh
Naon bagi abdi mah cenah padenna teh di mana? Abdi di Piwarang cenah ku guru abdi cenah di gunung, lamun hayang payu dagang cenah. Tah eta anslongkeun carana dalam bodona. Semua akhirnya ngobrol dari situ. Anslongkeun cenah kana pulang, lancingan lebet bojona. Tapi eta teh ulah nu anyar, kudu geus sadar. Di anslong ka jelema ke dihiji ke jeung bangun. Ieu teh abdi teh usaha sababaraha tahun cenah. Ieu calon mah abdi bubur jalan, pajeng. Lu kieu da puguh atuh nya. Nah, cuman ku apa teh diuji abdi teh pun bojo teh riweuh ieu teh. Saminggeun teh pun dipatilu kali ka dokter abdi. Nya atuh teh riweuh kumaha kan calanana dikudu dina film. Nya. Akhirnya apa? Lalu kemudian apa? Lalu dia tobat karena usaha habis kenal ku Allah dikieu masana kenal teu nikmat. Akhirnya apa? Dia berhenti. Sekarang tinggal 25 lagi. Ini setelah apa? Mangkok. Tinggal 200 mangkok saya gitu Pak. Ya, tapi bodoh sehat ya mah. Ya sehat udah bener nyes dicopot calanana. Tapi nama gitu dan orang tidak tahu itu tidak tahu. Dilebetkeun diijikeun jeung mulung. Ya sanu terang enggak usah ibu lawa kana pulungnya. Tukang paham. Ieu mah dongeng sih kuring. Akhirnya apa? Ya umroh alhamdulillah. Begitu dia berhenti tidak keluar lagi apa yang terjadi? Alhamdulillah. Akhirnya mah walaupun dia yang belinya 20 orang, 10 orang, tapi alhamdulillah bisa dapat biasa ngumpulkeun umroh, pun bojo sarehat, pun anak sareweh. Tajal minum kieu mah ahli ngobrol-ngobrol pangeran. Ahli ngobrol-ngobrol Allah teh. Sababna karena di antara yang dibenci oleh Israel apa? Surat Al-Baqarah 82. Mereka makana aduun lillah dan mereka memusuhi Allah. Memusuhi. Isi ayat yang beratnya. Mun dibawa ngobrol agama teh sok Korea, sok embung, ngorejan teh bisi katepaan. Karunya bejaan anjeun. Dan ternyata dulu ada seorang ustaz, seorang kiai dia ngobrol dengan seorang profesor ahli, dia itu ahli forensik, Pak, anatomi forensik. Dia ngobrol, katanya apa? 25 tahun yang lalu tidak mungkin ada terjadi pencangkokan. Tapi sekarang dengan ilmu, orang bisa cangkok ginjal, orang bisa cangkok paru-paru, orang bisa cangkok jantung. Tetapi ketika ditanya, Prof, kata kiai itu, bisa enggak dicangkok otak? Profesor ini menjawab, biasa Ustaz. Cangkok otak nabi tentang tesanom. Saya biasa untuk mencangkok manusia yang lainnya, tapi untuk otak saya tidak bisa. Jangankan otak itu dicangkok, terjadi pecah pembuluh darah saja itu tidak sanggup untuk diobati. Itu kata profesor. Yang tadinya dia setelah otak bisa dicangkok, di mana ya profesor dan dokter nu pintar terus mawon, eta otaknya bisa dipindahkan ke tukang beca. Jadi ke tukang beca ada pintar tentunya itu. Nah, margina kan dicangkok tidak bisa Ustaz. Saya tidak bisa katanya. Kenapa? Karena tidak bisa mencangkok otak manusia. Itu Pak. Berarti Allah mah hebat. Kabehanana bisa dianalisa, tapi hiji we aya teu bisa anget. Mata bisa dicangkok, tapi otak tidak bisa. Makanya ibu pohon mau bisa dipindahkan ke bapak. Ya, mau kan ibu kan bapak ini masih ngatain pohon gitu ibu. Jadi bapak, mama pohonnya dia udah pagi di otak bapak mah. Tapi kalau bapak mau meninggal dunia, jangan apa? Bapak bisa bersiap kan jangan apa ginjalnya. Mama sudah mama teh ginjal teh hiji tos reksa. Engke bisi bapak mama sok bios ke mama hiji ginjal. Kan boleh begitu. Nah, ibu juga sama. Kalau suami sudah ada gangguan yang lain organnya, ibu dititipkan. Kayak bisa mama pigeula apanya, sok mama, mama bios, aku bapak anu ginjal asal dengan persetujuan yang bersangkutan. Kalau tidak persetujuan tidak boleh, karena hukumnya haram menurut majelis ulama Indonesia. Karena saya dulu, bapak bisa mama mau ginjal mama sok itu bapak, karena bapak bisa kawin lagi. Ya, memang melayang pesan itu semua. Ya, kenapa? Karena itu dia apa? Tidak senang berbicara Allah, Pak. Tidak senang berbicara Allah. Sedangkan orang yang dia tidak percaya kepada Allah, itu pasti hidupnya tidak berkah. Kenapa Arab Saudi berkah? Masjidil Haram berkah, kemudian Masjid Nabawi berkah. Nah, kita dan kalimat Allah di mana-mana saya itu, Pak. Ditincak kalimat Allah, ditincak di Allah, ditincak di Allah. Urang mah Pak kakak rasa di mana Allah, di mana gini. Kesehat mah dalam kita Allah tak. Coba kita ibu kerja ibu senang antara kalimat Allah antara luar tapi 1, 2, 3 tiga liter Allah apa tinggal banyak tuh bunga senang
Ya waos bukan kesehatan kalimat Allah kalau luar begitu jeduk jadi waos dan Allah. Kunang Bapak ya Allah alasya deui. Ya, sambil sakit tuh aya kalimat Allah. Tapi di mana jelema geus percaya ke Allah, itulah sifat-sifat Yahudi. Makanya aduan di Jibril, mereka tidak senang ngobrolin Jibril, ngobrolin Allah, orang-orang se-Israiliyah itu tidak senang. Kemudian yang ketiga adalah apa? Orang Israiliyah tidak senang dia hasut, tidak senang orang lain itu dia itu punya milik. Jadi kahayana milik patung tapi pindah ka manehna. Orang Israiliyah mah hasut jelema. Moal aya nu panghasutna di alam dunia Firaun. Eta teh diturunkeun ayeuna teh ka Yahudi. Tiap Bu, ieu teh kieu dongengna nya. Saya dulu di pesantren, guru saya mau dongengna kieu. Lamun ada yang hayang apal Yahudi, yang apal Israel kieu wesna. Eta teh tamu tadina teh ngetrok imah. Assalamualaikum urang memberi kitu nya ngetrok beureun. Ibu punten abdi teh cenah ieu teh bulan goler di mana wae Bapak teu gaduh bumi teu aya nu ngarorokan manawi abdi teh cenah tiasa di dieu cenah. Oh kitu nya karunya atuh sok cenah. Manawi gaduh tempat ali teh wiosna bade diamanfaatkeun ku abdi. Cek nu boga iman teh. Tu aya budak ditukar yung cenah bae bersihan di ditu. Tah ieu dong Israel teh ieu Pak. Aya ditukang. Akhirnya dipasihan budak. Ya, dipasihan budak alim. Ya, manehna teh hirup di dinya gitu nya. Biasa bebersih gitu. Aya kebon dikorek gitu nya. Ngeun pangeusiankeun cai nu boga imah biasa gitu. Lami-lami pan orokan meureun nya, teu jeung bojona orokan meureun budak kalobaan. Bebeda meureun. Bapak abdi teh cenah teh ieu teh ban tos gaduh orok, ayeuna teh cenah murang kali tos gaduh abdi teh mah nya cenah mung sareng ngungkul alim, manawi abdi teh tiasa nyeret sakedik tos teh. Yahudi teh kieu. Di Palestina teh kieu. Tadi mah teh boga tempat diberes saeutik ngan nyeret. Oh gitu nya atuh cenah karunya atuh tak eta we cenah ngieun pantau we ka budak ngiji deui atuh cenah. Sok pantauan we tadinya. Alhamdulillah atuh cenah tuh cekan tamu teh ya. Ieu mah nyontohan tamu itu nya. Ya nyontohan tamu akhirnya dia begitu si budak barada tuh. Si budak barada di orokan wae. Leres Pak. Kenapa? Karena Yahudi dan Israel ini dia tidak boleh di kafe. Harus banyak anak. Dibagikeun anu urang di karape. Itu mah ulah kucing loba turunan teh. Dan urang tong lobatin budak itu mah aja Pak. Kenapa? Hampir turunan Yahudi di mana-mana itu bereak di mana-mana. Nah sebabnya karena itu sudah apa? Sudah setting mindsetnya teu meunang mah barangkali saeutik kudu paloba-loba begitu. Ada urang nu katipu. Tong lobatin budak lieu. Itu mana aja kamu harus banyak anak. Kenapa? Karena turunan kamu akan melanjutkan kamu. Kenapa? Supaya nanti tidak habis. Gitu. Akhirnya kumaha? Ieu budak kana tos ararageun abdi teh cenah maknya budangan dua. Mana wis abdi teh bade nyeret we menyungkeun sakedik deui. Nu boga imah teh benernya da karunya. Nya sok atuh cenah atuh. Sok legaan ka dieu. Ngalegaan Pak. Nu tadina teh 5% jadi 15%, jadi 20%. Nepikeun ka tungtungna mah tengah imah teh dipake ku manehna. Ari nu boga imah tungtungna cicing di goa. Terang goa di Sunda mah aya nya di goa teh tah ayeuna teh Bapak Ibu keur marebutkeun goa sabab di Sunda mah lamun aya goa teh pake nyimpen pare, pake nyimpen beas, pake nyimpen emas. Tah anu ayeuna teh kantun 15% deui. Jalur gajah teh 15% deui Ibu ieu teh. Da tos sewu itu diseret anu boga imahna teh nganggolan kieu. Nah abdi jadi ahli siga tamu cenah ieu teh. Eta teh tanah abdi kapungkur teh. Ini kan rumah saya dulu. Kenapa saya yang diseret begini? Tuh, tinggal begitu ceritanya. Nah ieu dipertahankeun naon sababna? Sabab biaya sagala aya termasuk Baitul Muqaddas, termasuk Masjidil Aqsa. Kalau ini direbut dari sana, udah semua hartanya habis. Boga iman celeuweung bagaimana? Kumaha itu? Kayak terus. Makanya kenapa perang mempertahankan yang 15% lagi dan 85% terus itu direbut kabeh. Padahal tadina teh nabung eta. Cimkur gitu mereka harti teh eta Pak, carita eta, carita nganyangka iman. Oh gitu.
Itu imam urang kana jadi itu nguasai, itu ngajak TV ngapa kan. Urang mare belajar TV teh cenah punten pada nonton TV. Keus abdi geus kitu eta kan. Adi teh TV urang cenah. Ya Allah, itu kieu gitu kan. Sariwa. Sok dari ibu terus teh ku bapak lah tunggu bilang dah aya tamu nyeret terus urang jadi digorcing ridho mah. Saking tuh ya tuh. Ya kuku urang teh mempertahankeun ayeuna teh celebet parah. Nah sabar karena ini kabeneran anu sesana teh eta tempat gudang sagala nyimpen harta. Karena kalau yang bukan daerah itu kan teh palebut daerah itu mah. Nu paling itu mah teh naon. Nah di dia jalur gajah urangna pagi dia sumberna. Di dia sumberna lamun di Arab Masjidil Haramna gitu lah. Mun di Madinah eta teh Masjid Nabawi sakitu we. Makanya kenapa? Inilah yang terjadi. Tah itu jelema hasud mah gitu. Teungeuna di mana batur boga milik mun bisa milik teh pindah ka urang ciri jelema Yahudi jeung Israel mah hasud saja. Ya. Usia menibageun si bapak itu tinggal disoleh bager jeung beungan kumahnya garah pindah ka abdi gitu. Ibu teh geureuyan we terus ya. Terus kumaha nepikeun ka kumaha carekeun jeung pamajikanna rebut urang kitu. Ya tapi tak ku. Padahal ibu lain kitu carana kumaha ngobrol jeung bojona atuh. Mak teh nasan resep ninggal saroge teh bageun naon resepna tuh. Minta resep, lain minta salakin. Usir ibu ieu nya anu boga anu siapa bojona teh. Mun mangga we deui prayogi mangga da tapi bade pasikeun jeung salakin. Tah tapi beda deui ieu mah nya. Tah Bu, bapak itu. Jadi mereka itu begitu. Mereka hidupnya begitu. Jelema hasud mah mau barokah, hartana ge mau barokah mah. Kurang wae hasud apa? Kan eta teh geus megah, tadina mah sakieu atuh. Terus saya kurang. Geus bae 85% ayeuna masih kurang kene. Aya ngarebut nu ieu geus. Kenapa? Karena hasud itu tidak pernah berkah. Makanya kalau diisi kalau kenapa? Karena saya yakin negeri ini tetap akan berkah. Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimanapun mereka akan sengsara, mereka rambut mungkin. Anu direbutna saeutik tapi hartana beak sagalaga. Sampai maaf ya, ada satu pesawat atau ada satu pelor yang harganya 4 juta. Dan itu begitu itu dikeluarkan, itu satu hari sampai 3-4 miliar. Rek nemakan itu teh. Beak dikerakan. Rek rambut mungkin. Ya. Seperti itu tuh, nya gede, nu kaopa. Yahudi mah jeung Israel curangna kumaha? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Lamun meuli ti batur hayang leuwih, tapi lamun ngajual ka batur dikurangna. Tah kaya kitu. Sok aya urang nya mun meuli ti batur hayang ditambahan wae. Ari manehna ngajual hayang dikurangan. Eta teh ya, ini kayak ibu teh gini kena ngasaan aja, ngasaan beliau, bukan beliau, mana ngarawasan beliau mana itu, biasaan beliau teh, biasa barapat, sekarang sebelas nama beliau teh dapat 12.000, asal beli mahal, dulu sana sekitar 10.000 sudah, asal mahal jadi ibu pandai ngasaan siapa? Enggak senang menawi teh senang mana lain 18.000 senang udah dosana sih atuh 12.000 atuh senang moal tiasa ibu abdi di ditu nagi 17.5 abdi gaduh 500 mau aja geus masalah ayo mas Yahudi teh gitu tah gitu Yahudi mah gitu ngasaan heula tiap barang tapi dia tidak jadi beli kenapa karena tidak sesuai dengan keinginannya kenapa karena mereka itu adalah apa tidak tahu alan nasi yasnaukun kabatur mun ngajual di kurangan mun meuli di tambahan sok aya gini nya punten ibu-ibu lain di dia lain mah di dia semua mau pasti beda ini kan kayak punya lamun balanya teh kira di kilo mah di kilo ngan kalau bila sok punten mangga cenah ieu punten tamina asupkeun kana kese kita diasupkeun kana kilo ada apa kilona na geus pas ngan sok nyangkot deui kana manggil nya tamina saeutik asupkeun kana nah atuh ari ibu ya tong kitu nang salah orang Yahudi juga begitu mereka selalu juga
Lamun nawar sakar ke bapak Yahudi, nawar tapi mau mana nggak jual mempertahankan di mana-mana yang itu gampang yang bukan licik we dina dagang. Kantos licik nya nang berkah. Di Arab Saudi mah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nah barokah dagang berkah dirinya. Cok itu, lamun ayam emasnya, dibedakan. Ini asli enggak Pak? Pak ini enggak, ini mah bukan, ini mah emas apa langsung dibedakan itu. Padahal kita udah karena belum itu amalnya parah, nomor kita berkat deh. Berkah. Cok bisa yang dengar gitu. Sudah turutan sekalinya. Bisa yang dengar itu umurnya lah dagang gitu. Licik ada kan? Nah, anu dagang bayar dagang di dalam, karena bersihkan dosa urang, bingung ngabohong sakit. Ibu ini sabaraha sih? Nggak apa yang dical modalna, ngajak tuh. Jeung mah poe ngucal modal, ibu mana dagang mah poe dical modal tuh rugi. Naon sababna anu teh geus ngabohong saleutik eta teh. Padahal modalnya 19.000 eta teh Bu, urang mangkai 12.000 ieu modalna. Pan saya mati 1.000, ngan disumputkeun ku urang. Nu 1.000 teh da sieun ka langit, tah eta teh cek Nabi Jakarta disebutna Jakarta. Kantos. Tah eta yang mah curang. Curang dia mungkin. Mata ayeuna ieu tinggal budia. Moal aya sugan rumah moal aya. Capunya ngalah itu hilang harta pun gitu. Makanya nanti kalau ada yang minta sedekah untuk Palestina, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan saja darah mereka di surga nyambung di darah urang di dia. Tapi nggak apa-apa. Dia ulang langsung tuh dong. Langsung sini tapi kan baik tapi bangun itu. Yang sudah kau mau pikiran lah gitu. Cuma di pikiran lah tapi mual merek itu udah pikiran. Kan mereka lah kumang kewe nya mau tapi dah tahu tuh mereka tapi kumang dah gitu. Kemudian yang selanjutnya tahu ya curangnya nggak boleh ya kita supaya berkahnya urang mateng debati teh saleutik yang penting barokah sakit ya bahwa yang gede tapi ternyata mengingkari janji dengan Allah kayak bisi kualo diuji ku muda ku bojo ku caroge ku kesehatan terus saya diganggu yang hidup nanti bisi teh barokah ya. Yang kelima ciri-ciri sifat karakter orang Israelian adalah apa? Dia itu tidak senang kalau orang lain bahagia. Dia tidak senang. Maka jebrek mana beri makan sawai. Jadi kalau ada orang yang bahagia itu tidak senang. Kenapa? Karena dia merebut kebahagiaan orang lain. Jadi lamun ayat tangan bahagia itu diganggu sama mereka, itu diganggu. Maka kita terus pada adem, Pak. Kita terus pada adem atuh. Palestina itu udah adem, udah bagus sekarang. Kondisinya sudah kondusif, kemudian orang-orangnya sudah bahagia. Tapi ngeri, namanya kayak pada naik karena kebahagiaan level 2, jebret deui. Karena mereka tidak senang kalau ternyata apa tetangganya dia bahagia. Dan kebenaran nanangan jeung Palestina, dan sidana nanangan jeung Rusia mah jeung gitu udah banyak. Dordar nanti, kenapa dia tidak senang bahagia? Sok ibu ayah jadi tetangganya, lamun urang bahagia itu jika nugas, ulah kalian gitu. Tapi lamun urang samsara, jeung minggu do, jika nunya, sina kunal ibunya, saya apa sina ngiring bela kusungkawa, tapi pun urang menang Kalimantan, kalian gitu. Hanya jam kan terbaik arah gue. Mudah-mudahan urang diampura dosaku aku. Ayo nanti itu naik mobil salah kijeu pamajikanna bojona di naik mobilnya naik kacamata hideung di papantes gitu ngerak kabita batu salogena di dieu nangge headset di dieu ngajar si kaca mobil tadi dipakeun da katingali itu saha ya keur ngewa mah keur ngewa eta teh moal ningali aja. Oleh ningali aja sungai buka berbantu senang da urang ge hafal di dalam teh pamajikanana make kacamata hideung tapi keur anu teu ngewa
Assalamualaikum. Bade angkat ka mana Pak Haji? Iya bade ngajak jambul bodoh hoyong ka supermarket. Lebih jam. Cek orang, oh memang aku mangga dulu jelenya cenah, sing bahagia yang gitu. Mudah-mudahan ya abdi ge ucara ge gaduh, ke sami bade di kacamata hideung tah itu. Bae terbakar, bisi teu boga mobil make kacamata hideung we. Kan penting mah yang sawal saeutik. Ya, karena kuncinya ada di sana. Ini kata-kata kunci. Dan kereta tidak bahagia ketika orang itu ada bahagia. Kantos ayeuna dugikeun ka iraha di bakaki we. Malahan Bapak Ibu kita berdoa. Sekarang sudah ada instruksi ya. Kalau mau kunutnya jelas-jelas. Tetapi kunutnya di tiap waktu sholat. Ya, di tiap waktu sholat. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua sholat. Kenapa? Karena kunut itu dianjurkan oleh Rasul setiap waktu sholat. Jadi bukan satu waktu aja, semua waktu sholat. Kenapa? 5 waktu sholat silakan. Bangkit dari ruku, berdoa mengangkat tangan, dan kita doakan mudah-mudahan mereka umat Islam dimenangkan oleh Allah. Begitu kan? Itu saya kira. Jadi bagaimana agar harta kita tidak hilang? Bersedekahlah di jalan Allah. Tuh batul menyawa apa saudara? Ya, udah tuh karek yang tinggal kayak cerai. Ini sudah didegan. Tinggal batul menepikan nyawa. Kita harus bisa berani untuk lebih dari itu. Insya Allah harta kita tidak akan hilang di hadapan Allah. Tak sakit dulu lah, saja tuh kirang langsung panjang-panjang tuh. Kan? Sabar 45 menit. Oh direkam. Jadi kapangi. Ya biar sudah datang. Kan tadi sahur Pak Haji pilih air kepada naruskeun mangga kayak door press. Ayo naruskeun Bu. Haji Bu Haji mangga 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Haji mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan surga itu adalah dari ridho suami. Tadi waktu menerangkan istri itu ibunya tidak diperbolehkan. Tapi sekarang kan ada karena surga itu ada di ridho suami. Tapi kalau seorang istri ingin berbuat kebaikan pada seorang ibu, apakah itu yang dosa istrinya atau yang dosa suaminya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istri suaminya apa? Melarang untuk melihat ibunya. Ibunya. Ya. Nengok. Siapa yang dosa? Karena itu taat pada suami istri Ya. itu. Tapi yang dosa itu istrinya yang dosa atau suaminya yang dosa? Oke. Satu-satu aja Pak. Nah, gini. Betul. Kan ada yang begitu. Al-jannatu tahta adabil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Suami juga itu adalah surga. Tapi ibu juga surga. Menurut saya balang aja, seimbang. Saya tidak menerangkan tadi bukan tidak boleh taat pada suami, bukan. Tetapi jangan sampai ketaatan kepada suami menghalangi untuk taat kepada orang tua, begitu. Taat bagus itu, tapi salah waktu orang minta kolak itu sakit. Nah, marina kan surga itu mana? Di suami ada surga, di ibu juga ada surga. Bapak di sami di bodoh ada surga, di ibu rahmat ada surga. Nah, bagaimana kita supaya surga? Ya, ulah berasa bulan, taatnya ulah berasa bulan. Nah, kalau makan soknya hanya kata kabulah lagi, kentai jang, tengah makan lagi. Daerah masih nangis boga pamajikan kan bayar neng mama kan bayar kau dilomongkan sana nggak itu urus macam salakin neng tuh kolot magia orang teh dikitu kena kau dimanfaatkan nyatu mas nya abdi kadir 5 tahun sehari udah jangan begitu. Justru itu adalah memberikan gambaran hebatnya orang tua sampai dia pun ridho walaupun dia tidak dijenguk karena dia disuruh untuk taat kepada suami dan istri. Tapi ulah dimanfaatkan,
Kalau saya melihat balansi, seimbang, harus seimbang. Maka ini nangkap nggak ya? Atau gue bangun aja, agak keras. Sampai panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Guwin dari Jogja juga. Ya. Tadi Ustaz sudah memaparkan tentang bagaimana di Gaza ya. Kita harus tapi kita dianjurkan untuk kunut. Bagaimana itu doa kunutnya Ustaz? ya, Terima kasih. kunut najilah namanya. Yang sekarang menyebar di medsos itu Allahumma anji al-mustaqibina bil mu'mini wal mu'minat. Allahumma ansur Palestin. Itu kan ada yang sudah menyebar di media sosial tentang doa itu. Intinya satu, mendoakan kekuatan kepada orang muslim. Yang kedua, menolong orang-orang muslim Palestina dan sekitarnya. Itu intinya itu. Makanya kalau nanti imam kunut, ibu tinggal aminkan. Ibu bukan tinggal aminkan saja, karena dipimpin oleh imam. Tetapi catat, kalau kunut najilah itu tidak satu waktu, tetapi seluruh 5 waktu sholat. Iya, jadi tidak satu waktu, tidak seluruh 5 waktu sholat. Ya. Dan doa kunutnya khusus. Allahumma anzil, Allahumma ansur. Nah, jadi itu doanya khusus. Itu Bu ya. Ibu nanti tinggal buka, ada di medsos tentang doa-doa kunut najilah untuk Palestina. Udah ada disebarkan lagi. Ya. Mana? Cakap. Bapak-bapak daya, segala masalah Pak. Silakan Bapak, mana kali ada? 2 pertanyaan buat Bapak. Silakan Pak Ustaz. Di sebelah depan ya, kencang soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terkait dengan apa yang Bapak sampaikan masalah Palestina, dan itu adalah merupakan suatu gambaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat di mana ada 3 tempat yang Allah lihat. Kenapa? Tanya Pak. Memang ini mungkin harus jawabnya itu kan sudah hak prerogatif Allah, bukan di tempat itu. Ya, makna di balik itu semua Pak, apa yang bisa kita tarik? Kenapa Allah hanya menempatkan Palestina, Nabawi dan yang dirahmati? Kenapa? Padahal kan bumi ini ciptaan Allah. Ya. Terima kasih Pak. Walaupun itu hak kenapa kok 3 tempat ini yang disebut berkah di dalam Al-Quran? Ya, Palestina bumi dan luas. Nya kelamun ayeuna jawabanana teh kieu. Kelamun ayeuna dilegaan jeung kakatapan ke ulah sorean bakal nentah. Sudah aja. Karena yang disebut oleh Rasul melalui ataupun melalui Muhammad itu adalah wahyu tunggal. Wahyu mah hese diukur kuatan. Nah, bet Masjidil Haram, Masjid Nabawi jeung Masjidil Aqsa. Ari Masjid Al-Jabar gitu. Begitu. Sudah, karena itu disampaikan berdasarkan wahyu. Karena tidak setiap ketetapan dari Allah bisa dilogikakan. Ada yang menguji. Tapi Rasul seringkali menyampaikan, karena tanah itu adalah tanah yang berkah. Karena di sana satu diturunkan Al-Quran, yang kedua dilahirkan para nabi. Nah itu kan begitu. Makanya hadis ini juga Pak, hadis yang utlubul ilma walau bisi, carilah ilmu ke negeri Cina. Itu doang hadis. Itu hadisnya doang itu. Dan hadis itu juga tidak kuat. Tapi itu seringkali disampaikan. Carilah ilmu ke negeri Cina. Ini kalau Nabi yang begitu, akhirnya apa? Cina bisa berbondong-bondong nanti. Ya, maka nangan bantuan anak sawah kan.
Daya hadis kan? Padahal hadisnya begitu. Karena setiap daerah yang disebut oleh Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah. Satu lagi dari saya, satu lagi. Siapa yang dia dikuburkan di 3 tanah ini, maka orang itu berarti sedang orang itu sedang berada dekat dengan Allah. Satu, yang dikuburkan di Makkah, di Makkah, yang kedua di Madinah, yang ketiga di Taif. Itu kan ada hadisnya. Kenapa? Jadi jami kamu dikuburkan di seluruh tempatnya berarti daripada Allah. Kamu terbuka 1 di Mekah, 2 di Madinah, dibagi tidak, lamun di Mekah di Makkah, lamun di Taif ayat itu. Kenapa? Orang mau kotoin mau apa? Kalau bukan, kenapa? Karena Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Taif tidak boleh disinggahi oleh orang kafir. Tidak boleh. Orang kafir tidak boleh menginjakkan kakinya. Makanya kalau nanti kita masuk ke area itu muslim only, yang lain tidak boleh. Makanya orang yang meninggal di sana pasti dia itu orang beriman. Kartos, saya kata hesek kusul guru. Nah, sana anu dikubur di dia mah disebutkan sawios. Nu penting mah urang dikubur di mana wae cing soleh. Ngan itu mah dikubur di teh geus ditetepkeun tempatna we mulia kan. Urang tadi di Masjid Nawawi itu penting masjid bager gitu. Ya, tapi kalau dia meninggal di masjid-masjid tadi, itu yakin bukan sedang melakukan apa-apa. Pasti itu ibadah ke Allah. Kantos ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ayah kayak misalnya itu. Ya, itu perjumahan kayak misalnya, mulai so tinggal. Lamun di itu DKM nak ngin kayak misalnya, wah, jelema pasti sodakonya dia ngelayan 20.000, pasti rata-rata 500.000, jadi pasti bakal makan kayak ya itu tapi berkah. Kenapa? Imam Masjidil Haram aja Masjidil Nabawi informasinya itu kan katanya itu kan hampir miliaran kan sih. Baik ini kenceng. Ibu nama kenceng kan ngomong. Imamnya kita di mana? Mata kita imamnya tempat londor. Nah siapa mendatang di mana? Apa? Sesuatu. Guna kabeh anak. Jadi begitu ya. Saya sampai berpikir, asal dia bertanya kencengnya, murah kenceng yang dipabulit gitu ya. Oh, ya. Sehingga dalam dia ya kenceng itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa kabeh musim. Mual kuat kenceng lagi sakit itu. Muakawadahan sakit. Maka bebas. Kenapa? Di mana? Sudah datang orang ke sana saja bisanya berapa? Itu aja. Ya. Cakap gitu. Pak izinin mana? Di depan tadi Pak. Apa? 1 bulan. Dari mulai kapan kita memulai? Kalau karena Rasul itu 1 bulan betul-betul. Walaupun nanti itu sudah berhenti, tapi terus saja. Kenapa? Karena untuk menguatkan. Makanya nanti kalau ada instruksi, nih contoh Masjid A ada instruksi, mulai startingnya kapan? Nah itu terus hitung sampai 1 bulan, terus ada. Dan ibu bapak yang ikut sholat berjamaah ikut aja, gitu, ikut aja. Karena tadi terus sholat tiap waktu sholat, ya. Bukan dalam sholat tiap waktu sholat, ya begitu aja. Mangga. Ustaz, lanjutan Ustaz, bisa dilaksanakan secara sendiri atau harus dilaksanakan berjamaah? Misalkan ibu-ibu kan tidak ikut berjamaah, misalkan di rumah, apakah bisa melaksanakan? Bade bunpan muncing kamu apa kada doa. Cuman kalaupun kita tidak melakukan, berdoa saja dalam hidup untuk mereka. Bahasa udah. Nang sana sepuluh amin doa biasa. Ya Allah, mudah-mudahan muslim ini itu diselamatkan, mudah-mudahan dikiatkan, disabarkan, mana itu bahasa udah. Nang ya tamat sana Singapura dina sujud dina sholat. Cakap saja dulu. Insya Allah, mudah-mudahan ibu bapak sadayananya
kurang dikiatkan, disabarkan, orang ke insyaallah dipanjangkan usia husnul khotimah. Saya kira itu saya tutup pertemuan ini. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر